Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bertemu kembali di Polinier Press YouTube channel official. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang masalah penelitian tindakan kelas dan penelitian tindakan sekolah. Kebetulan kedua penelitian itu di tingkat pendidikan tinggi kurang banyak diminati karena membosankan, katanya demikian. Tapi untuk pendidikan sekelas IKIP atau Universitas Negeri itu menjadi penting karena memang ranahnya mereka. Lah, kebetulan di Politeknik di Malang ada seorang dosen yang mana beliau menyusun buku tentang penelitian tindakan kelas atau P3 dan penelitian tindakan sekolah. Untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti wawancara berikut ini dengan penyusun buku ini ya. Oke. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Mohon dikenalkan dulu Bapak, siapa namanya lengkapnya? Saya Muhammad Maskan. Ya. Dari jurusan administrasi Niaga Politeknik Negeri Malang. Oh, administrasi niaga ya Pak ya. Baik Bapak. Bapak, administrasi niaga itu kan bersinggungan dengan dunia bisnis. Gimana ceritanya buku PTS dan PTK ini dikembangkan oleh Bapak? Ya, ini kan untuk mahasiswa program D3 dari D4, kebetulan kebanyakan penelitiannya itu mengarah ke action research. Action research. Tindakan kelas ini. Jadi ada memang mereka misalnya apa? Pengembangan model pemasaran berbasis elektronik atau misalnya. Ini kan nanti yang tadinya pemasaran tradisional kemudian memakai komputer, maka langkah-langkahnya itu persis seperti tindakan kelas, yaitu plan, do, action, kemudian revise. Jadi plan itu adalah proses mengumpulkan data-data, kemudian do itu mengubah yang tadinya pemasaran tradisional ke dibuatkan semacam program pemasaran berbasis komputer, kemudian uji coba itu nanti diberikan kepada ahli komputer, kemudian diberikan kepada dosen pemasaran, kemudian kepada calon konsumennya. Setelah itu revisi masukan-masukan dari software yang sudah dibuat oleh mahasiswa tadi sebelum diserahkan kepada para pengusaha yang jadi sampelnya. Makanya kita tertarik untuk menulis buku ini karena memang sebenarnya di dalam metodologi penelitian yang diajarkan di D3, D4 Politeknik itu, kalau misalnya pembuatan produk atau pembuatan software itu lebih mengarah kepada action research atau penelitian tindakan. Berarti dapat dikatakan semua penelitian itu sama, hanya objeknya berbeda ya Pak? Kalau ini diorientasikan bagaimana objeknya kelas. Kalau di mahasiswa bersifat marketing, misalnya manajemen, berarti hanya berbeda objeknya ya Pak? Oke, Bapak, dalam penelitian tindakan kelas itu kan ada siklus. Betul. Apakah dalam penelitian yang lain itu ada siklusnya juga Pak? Nah ini kalau misalnya seperti yang penelitian kuantitatif atau kualitatif, memang siklusnya berbeda dengan penelitian tindakan kelas. Kalau yang kuantitatif kan hanya mengumpulkan data kemudian diolah. Kalau misalnya menggunakan uji statistik kan ada uji statistik selesai gitu. Tapi kalau ini tidak, ini nanti dikembalikan lagi kepada pengguna atau yang jadi subjek penelitian ini siapa gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya subjeknya masih kesulitan ya ada tindakan lanjutan ya apa bisa jadi nanti mengadakan pelatihan yang kaitannya dengan produk-produk baru yang mau dimanfaatkan oleh si subjek penelitiannya. Berarti dengan demikian segmentasi dari pengguna buku ini mahasiswa dan dosen. Betul. Atau siapa saja Pak? Betul, jadi mahasiswa boleh, dosen juga. Dosen nanti kaitannya adalah pengembangan model pembelajaran. Jadi misalnya kalau saya ngajar kewirausahaan ya, itu bisa jadi pengembangan model pembelajaran kewirausahaan berbasis portofolio misalnya. Apa kendala Bapak ketika menyusun buku ini Pak? Ya memang tanda petik kebetulan memang saya S3-nya kan pendidikan ekonomi, IUM ya. Itu kendalanya relatif kecil karena apa? Karena memang ini secara teoritis kita di S3 sudah diajari
metodologi penelitian yang kaitannya dengan development research. Jadi kalau di S2 S3 biasanya tidak action research tapi disebut dengan development research tapi tahapannya sama. Bapak, kekhasan buku yang Bapak susun ini apa dibanding dengan buku-buku lain yang ada di Gramedia atau di Tenggamas? Iya. Apa sih spesialitinya? Ya, ini spesialitinya adalah ini lebih bersifat how to do-nya. Oh, Kita tonjolkan di sini, tidak teoritis, hanya teoritis karena apa? Ini nanti kalau dibaca oleh mahasiswa atau sesama pengajar, mereka bisa kemudian langsung mempraktekkan bagaimana cara melakukan penelitian tindakan kelas di dalam pengembangan. Kalau dosen ya di model pembelajaran, kalau mahasiswa ya tadi di dalam rangka penyusunan PA atau skripsinya. Ya kaitannya dengan bagaimana membuat software atau alat yang bisa dimanfaatkan oleh subjek penelitian. dalam buku ini apakah Bapak juga menyertakan sampel penelitian? Sampel penelitian ya, Jelekan. iya. Jadi ada contoh-contohnya sehingga nanti Memudahkan bagi memudahkan Bapak. oleh membaca. Baik, terima kasih Bapak Terima atas kasih. informasinya Bapak. Alhamdulillah. Saya akan selamat telah berhasil menyusun buku ini Bapak. Alhamdulillah. Semoga kedepannya ada buku-buku lain yang menyusun buku Siap, ini, Pak. Pak ya. Ya, siap. Oke, Siap, ya. terima kasih. Salam. Alhamdulillah, terima kasih atas Demikian wawancara singkat dengan penyusun buku penelitian kelas dan penelitian tindakan sekolah, yaitu Bapak Dr. Muhammad Naskar. Semoga dalam perbincangan singkat tadi bermanfaat bagi para pemirsa semua. Sampai jumpa pada dialog berikutnya. Salam. Alhamdulillah. Terima kasih.